Pernah nggak sih Anda merasa, aduh kesel banget sama macet di jalan, atau mungkin jengkel gitu karena komentar orang lain di media sosial? Rasanya kayak emosi kita tuh diobak-obak sama hal-hal yang, ya ampun, sama sekali di luar kendali kita gitu kan. Pasti sering kepikiran, pengennya bisa lebih tenang deh, lebih adem ayem gitu ngadepin hidup yang naik turun ini, iya nggak? Iya banget. Itu perasaan yang umum banget kayaknya ya. Nah, kalau iya, Anda nggak sendirian kok. Untuk pembahasan kita kali ini kita mau coba gali pemikiran yang menurut saya keren banget dari seorang filsuf Stoa Yunani kuno, namanya Epictetus. Epictetus ya. Salah satu tokoh Stoa yang penting. Betul, sumber kita kali ini karyanya yang ringkas tapi wah nendang banget. Enchiridion itu kayak semacam buku saku atau manual kehidupan gitulah. Manual kehidupan. Kedengarannya praktis ya. Iya, Yod bayangkan ini teori filsafat yang jelimet, yang berdebu gitu ya. Ini lebih kayak panduan praktis yang jujur aja surprisingly relevan buat kita-kita sekarang. Justru itu menariknya filsafat kuno ya. Seringkali masih bisa bicara ke kita hari ini. Setuju banget. Oke deh, mari kita bedah bareng-bareng ya. Jadi misi kita hari ini bisa dibilang menyuling intisari pemikiran Epictetus ini khusus buat Anda yang dengerin. Kita mau cari tahu nih, gimana sih caranya meraih ketenangan, kebebasan batin yang lebih besar. Dengan fokus ke satu hal kunci. Apa sih yang sebenarnya yang beneran bisa kita kendalikan dalam hidup ini? Pertanyaan fundamental itu. Iya kan? Nah, kita mulai dari fondasinya dulu kali ya. Prinsip paling dasarnya apa sih yang jadi pegangan utama nasihat Epictetus ini? Oke. Jadi Epictetus itu meletakkan satu fondasi yang menurut saya luar biasa kuat. Sering disebutnya dikotomi kendali. Dikotomi kendali. Iya, ini simple tapi dampaknya gede banget. Intinya gini, semua hal dalam hidup itu bisa dibagi dua. Satu, yang ada di dalam kendali kita, dan dua, yang di luar kendali kita. Oke. Yang di dalam kendali kita itu ya pikiran kita, penilaian atau opini kita, terus keinginan kita, keengganan kita, pokoknya semua tindakan dan respons internal kita deh. Yang dari dalam diri ya. Betul. Nah yang di luar kendali, wah ini banyak banget. Badan kita ya kan, bisa sakit, bisa tua, terus harta benda, reputasi kita di mata orang, jabatan, bahkan sampai tindakan orang lain, itu semua eksternal. Banyak banget ya yang di luar kendali ternyata. Iya. Dan sumber utama kegelisahan, penderitaan kita, kata Epictetus, itu karena kita sering salah kaprah. Kita itu ngotot mau mengendalikan hal-hal yang jelas-jelas di luar kuasa kita. Contohnya? Ya kita berharap cuaca selalu cerah pas mau piknik. Atau pengen semua orang selalu baik dan setuju sama kita. Atau kita berharap nggak akan pernah sakit sama sekali. Wah, iya juga ya. Hasilnya, ya jelas, kecewa, frustrasi, terus ujung-ujungnya nyalahin keadaan, nyalahin orang lain, bahkan mungkin nyalahin Tuhan. Kunci ketenangannya tuh di sini. Kalau Anda fokus cuma pada apa yang benar-benar milik Anda, yaitu pikiran dan pilihan Anda, dan belajar menerima kalau hal-hal eksternal itu ya memang bukan punya Anda sepenuhnya, ya nggak ada lagi yang bisa mengganggu Anda dari luar. Anda jadi nggak gampang tersinggung, nggak gampang kecewa. Gitu kira-kira intinya. Wow, ini kedengarannya simpel tapi kok, iya, rasanya susah banget dipraktikan ya. Jadi kalau ada kejadian gak enak misalnya, dihina orang nih, itu bukan hinaannya yang bikin kita sakit hati, Bukan hinaannya secara langsung. tapi cara kita memilih buat nanggepin hinaan itu. Betul, tepat sekali. Hinaan itu sendiri kan cuma kata-kata ya kan. Suara yang keluar dari mulut orang lain itu eksternal, di luar kendali Anda. Yang bikin perih, yang bikin sakit hati, itu adalah penilaian internal Anda sendiri yang bilang, wah ini penghinaan nih, ini nggak bisa diterima. Penilaian inilah yang menurut Epictetus sepenuhnya ada dalam kendali Anda. Oke. Jadi di pikiran kita sendiri ya letak masalahnya ya? Iya, dan Epictetus menyoroti sebuah ironi yang menarik banget menurut saya. Kita mungkin malu ya kalau badan kita dikendalikan orang lain, misalnya di penjara gitu. Iyalah, jelas. Tapi kita sering nggak merasa malu saat pikiran kita, inti diri kita ini, diobak-obak dan dikendalikan seenaknya sama komentar asal bunyi dari orang lain di medsos misalnya. Wah, kena banget itu. Iya kan? Kebanggaan sejati itu, kata dia, bukan datang dari hal-hal eksternal. Kayak bangga punya mobil mewah, misalnya. Itu mobilnya yang mewah, bukan Anda. Betul juga. Kebanggaan sejati itu datang dari menggunakan kemampuan berpikir dan memilih Anda dengan bijak. Nah, kekuatan sejati, kondisi tak terkalahkan itu, munculnya saat kita fokus penuh ke dalam,
ke ranah pilihan dan penilaian kita sendiri. Oke. Jadi kuncinya fokus ke dalam, kepikiran dan pilihan kita. Tapi gimana caranya? Rasanya keinginan sama rasa takut itu kuat banget loh cengkeramannya. Nggak segampang itu kan ngabaikannya? Ya, betul. Nggak gampang. Makanya Epictetus nggak cuma kasih teori, tapi juga ngasih langkah-langkah praktis. Nah, gimana tuh? Pertama, kita perlu mengelola apa yang dia sebut keinginan dan keengganan, atau aversi. Keinginan dan keengganan. Keinginan itu dorongan buat dapetin sesuatu. Kalau keengganan itu dorongan kuat buat menghindari sesuatu, rasa nggak suka atau takut sama hal tertentu. Oke. Nah, sarannya Epictetus ini cukup radikal sih. Coba deh, hilangkan rasa keengganan atau ketakutan Anda terhadap hal-hal yang mutlak di luar kendali Anda, kayak sakit, miskin, atau kematian. Dihilangkan, waduh. Toh, Anda kan nggak bisa mencegahnya 100%, ya kan? Lebih baik, arahkan rasa nggak suka itu cuma ke hal-hal internal yang buruk yang bisa Anda kendalikan. Misalnya kalau Anda mau bertindak nggak jujur atau mau jadi pengecut. Nah, itu baru dihindari. Jadi keengganannya diarahkan ke tindakan buruk kita sendiri ya? Betul. Sementara itu, untuk keinginan terhadap hal-hal eksternal, pengen kaya raya, pengen populer, dan semacamnya, Epictetus nyaranin buat sementara waktu coba tekan dulu deh. Kenapa gitu? Karena kalau Anda terlalu berharap pada sesuatu yang di luar kendali, kemungkinan besar Anda bakal kecewa. Jadi, biar nggak gampang kecewa, ya kurangi berharapnya. Oke. Nah, alih-alih ngotot biar dunia jalan sesuai mau kita, Epictetus nyaranin, berharaplah agar segala sesuatu terjadi sebagaimana adanya. Belajar nerima realitas gitu, bukan melawannya. Justru dengan penerimaan inilah, aliran hidup kita bisa jadi lebih tenang. Penerimaan. Kalau dengar kata itu, saya langsung kepikiran soal kehilangan deh. Kehilangan orang yang dicintai, misalnya. Itu kan berat banget rasanya. Gimana Epictetus melihat hal ini? Kok kayaknya dingin gitu ya, nggak berperasaan? Nah, iya, ini sering jadi pertanyaan. Disinilah Epictetus membingkainya ulang dengan cara yang cukup mengejutkan, tapi punya logika tersendiri. Gimana tuh? Dia bilang, jangan pernah berkata, aku telah kehilangan sesuatu. Tapi katakan, aku telah mengembalikannya. Mengembalikannya. Ya, misalnya, anak Anda meninggal. Ya, ia telah dikembalikan. Pasangan Anda tiada. Ia telah dikembalikan. Harta Anda dirampas, itu juga telah dikembalikan. Wah, ini agak susah diterima ya. Mungkin Anda protes, tapi kan yang ngambil jahat, gitu kan? Epictetus bakal jawab, memangnya urusanmu lewat tangan siapa sang pemberi? Maksudnya alam semesta, takdir atau Tuhan, memintanya kembali. Intinya, selama kita dipinjami sesuatu atau seseorang, ya rawatlah itu sebagai titipan, bukan sebagai milik abadi kita. Kayak musafir yang singgah di penginapan aja. Sebagai titipan ya. Ini nyambung juga sama ide buat melihat segala sesuatu sebagaimana sifat aslinya. Kalau Anda suka cangkir keramik, ya sadari kalau itu barang pecah belah. Jadi pas nanti pecah, nggak terlalu syok. Kalau Anda sayang anak atau pasangan, ya ingatlah kalau mereka itu manusia fana, bisa pergi kapan aja. Ini bukan berarti jadi nggak peduli loh ya. Bukan ya? Bukan, tapi lebih ke memahami realitas aja. Buat menjaga kewarasan saat hal yang nggak terhindarkan itu terjadi. Oke. Bahkan, nih saat ngelihat orang lain berduka, Epictetus nyaranin kita tetap tunjukin simpati, mungkin ikut ngucapin duka cita gitu. Iya. Tapi dia ngingetin, hati-hati jangan sampai ikut meratap di dalam hati. Ingat, penderitaan orang itu bukan karena kejadiannya, karena orang lain mungkin biasa aja ngadepin hal serupa, tapi karena penilaian orang itu sendiri tentang kejadian tersebut. Ini semacam latihan terus-menerus buat kita, buat bedain mana fakta, mana interpretasi kita aja. Kalau dipikir-pikir, ini fokusnya ke dalam terus ya. Apa ini nggak bikin kita jadi egois atau cuek gitu sama dunia luar? Gimana filosofi ini diterapkan dalam interaksi sehari-hari? Misalnya pas ngadepin orang yang nyebelin atau pas ketemu hambatan gitu. Nah, justru disinilah kepraktisannya kelihatan banget. Epictetus itu nggak nyuruh kita jadi pertapa di gua kok. Oh gitu. Iya, contohnya gini. Sebelum melakukan sesuatu, katakanlah Anda mau pergi ke pemandian umum. Epictetus nyaranin, coba bayangin dulu kemungkinan nggak enaknya di sana. Kayak gimana tuh? Ya,
Mungkin ada orang nyipratin air, desak-desakan, ada yang marah-marah, bahkan mungkin ada yang iseng nyuri barang. Oke, bayangin yang jelek-jeleknya dulu ya. Iya, antisipasi. Nah, dengan antisipasi ini, kita bisa niatkan dalam hati, aku mau mandi nih. Tapi yang lebih penting lagi, aku mau menjaga pikiranku tetap tenang, selaras dengan alam. Jadi kalaupun nanti ada gangguan, misalnya airnya dingin atau tempatnya ramai banget, kita udah siap mental. Niat utama kita bukan cuma mandi, tapi menjaga ketenangan batin kita itu. Wah, menarik. Jadi antisipasi ya kuncinya. Ada analogi bagus lagi dari dia. Hidup itu kayak pelayaran. Pelayaran. Iya, saat kapal berlabuh, terus kita turun sebentar cari air, mungkin kita tergoda mengut kerang atau tanaman cantik di pantai. Nah, ini ibarat kesenangan duniawi, bahkan bisa jadi pasangan atau anak kita. Boleh dinikmati, tapi pikiran kita harus tetap siaga sama kapal, tujuan hidup kita. Kalau kapten, maksudnya takdir atau panggilan hidup, manggil, kita harus siap lari balik ke kapal, ninggalin semua kerang tadi tanpa ragu. Berat juga ya ninggalinnya. Ini soal prioritas dan soal nggak terlalu lekat sama hal-hal eksternal. Kalau kita hubungkan ini ke gambaran yang lebih besar, setiap kejadian, bahkan yang nggak enak sekalipun, itu sebenarnya kesempatan emas buat melatih otot mental kita. Maksudnya? Ya, misalnya dihina orang, itu kesempatan latihan sabar. Lagi sakit, kesempatan latihan ketahanan. Selalu ada celah buat latihan kebajikan gitu. Oke, itu kalau menghadapi kejadian. Tapi gimana kalau ngadepin orang yang sulit? Misalnya saudara sendiri berbuat nggak adil ke kita. Atau orang tua yang mengecewakan. Atau gimana caranya biar kita nggak terus-terusan berharap orang lain berubah sesuai maunya kita? Nah, Epictetus punya panduan jitu nih soal ini. Pertama, soal hubungan. Tugas kita itu ditentukan oleh relasi itu sendiri. Maksudnya? Kalau dia ayahmu, ya tugasmu sebagai anak itu merawat dan menghormatinya. Terlepas dia ayah yang baik atau bukan menurut standarmu. Fokus pada apa yang harus kamu lakukan sebagai anak, bukan malah fokus kekurangan dia sebagai ayah. Jadi fokus ke peran kita ya? Ingat prinsip awal tadi, orang lain nggak bisa benar-benar melukai kita kecuali kita mengizinkan penilaian kita terluka oleh tindakan mereka. Mengizinkan penilaian kita terluka. Ada metafora keren lagi dari dia, yaitu soal dua gagang. Dua gagang, gimana tuh? Setiap masalah itu punya dua gagang. Satu yang enak dipegang, satu lagi bikin pegel. Kalau saudara berbuat nggak adil, jangan pegang gagang ketidakadilannya dia. Itu bikin kita emosi terus. Terus pegang gagang yang mana? Pegang gagang yang satunya. Dia ini saudaraku. Kami tumbuh bersama. Gagang ini lebih memungkinkan kita buat menanggungnya dengan lapang dada. Gitu. Oh, jadi pilih cara pandang yang lebih membantu ya? Iya. Terus, soal berharap orang lain sempurna, Epictetus bilang itu konyol. Berharap pasangan atau teman hidup selamanya itu kan sama aja menginginkan sesuatu yang di luar kendali kita. Berharap asisten rumah tangga nggak pernah salah juga nggak realistis. Iya juga sih. Yang bisa kita capai itu adalah tidak kecewa dengan harapan kita. Caranya, ya jangan terlalu menggantungkan kebahagiaan atau ketenangan kita pada tindakan atau kondisi orang lain. Contohnya kayak, Misalnya, nggak diundang ke pesta temen gitu ya. Atau mungkin rasa khawatir kalau nggak punya cukup uang. Itu gimana? betul, contoh bagus itu. Soal nggak diundang pesta, Epictetus ngajak kita mikir, apa sih harga dari undangan itu? Harga? Iya. Mungkin harganya itu pujian, atau perhatian ekstra, atau basa-basi yang harus kita lakukan ke tuan rumahnya. Nah, kalau kita nggak mau membayar harga itu, misalnya karena kita nggak suka menjilat, ya wajar dong kalau kita nggak dapat barangnya, yaitu undangannya. Oh, Tapi, kita dapat sesuatu yang lain sebagai gantinya. Kita ngejaga integritas kita nggak perlu ngelakuin hal yang nggak kita sukai. Adil kan? masuk akal juga ya analoginya. Soal kekhawatiran materi juga mirip pendekatannya. Pikiran kayak, waduh kalau aku nggak kerja keras nanti nggak punya uang, itu wajar. Tapi kalau itu bikin kita cemas berlebihan, nah itu masalah. Terus gimana? Epictetus ngasih pertanyaan reflektif. Mana yang lebih baik? Mati kelaparan tapi bebas dari cemas dan takut, atau hidup kaya raya tapi batinnya kacau balau? Wah, pertanyaannya dalam banget. Mungkin jawabannya nggak segampang itu ya buat kita sekarang. Tapi ini ngajak kita merenungkan prioritas hidup. Ketenangan batin itu mungkin harganya adalah gaya hidup yang lebih sederhana. Oke. Pada akhirnya, kata Epictetus, kita ini kayak aktor dalam sebuah drama kehidupan. Peran kita, miskin, kaya, sehat, sakit, itu mungkin udah ditentuin sama sutradara, entah itu takdir atau alam.
Tugas kita bukan milih peran, tapi memainkan peran yang udah diberikan ke kita itu dengan sebaik mungkin. Wah, ini benar-benar jalan hidup yang butuh latihan dan komitmen ya. Kedengarannya nggak gampang sama sekali. Bagi Anda yang dengerin mungkin jadi bertanya-tanya, jadi gimana sih wujud nyata menjadi seorang filsuf dalam proses ini menurut Epictetus? Apa harus jadi orang aneh gitu? Jelas butuh komitmen kuat, Mas. Ini bukan sekedar teori yang dibaca terus selesai. Epictetus bilang, di awal-awal, kita harus siap dianggap aneh, dianggap bodoh, atau dianggap nggak tahu apa-apa soal urusan duniawi. Dianggap aneh ya? Iya, mungkin bakal ada yang nyindir. Cie, mendadak jadi bijak nih, gitu kan? Nah, saran dia, jangan sombong, tapi pegang teguh aja prinsip yang kita yakini benar. Kalau kita konsisten, orang yang tadinya nyinyir mungkin malah jadi respect nanti. Tapi kalau kita goyah gara-gara omongan orang, ya kita rugi 2 kali. Udah nggak dapat ketenangan, prinsipnya lepas pula. Jadi harus kuat mental ya. Banget. Fokus utamanya itu adalah menjadi filsuf buat diri sendiri, bukan terlihat filsuf di mata orang lain. Prosesnya itu berat, dia bilang, kayak latihan atlet olimpiade. Harus ikut aturan, tahan godaan, latihan keras, siap cedera, siap nelan debu, bahkan siap kalah. Wah, kayak atlet beneran. Iya, setelah tahu semua harga yang harus dibayar ini, kalau masih mantap, baru deh mulai. Kalau enggak, kita bakal kayak anak kecil yang sebentar main ini, sebentar main itu, nggak ada yang ditekuni serius. Ada pilihan mendasar, kata dia. Mau fokus ngolah pusat kendali batin kita, itu jalan filsuf, atau mau terus ngejar hal-hal eksternal, itu jalan orang kebanyakan. Nggak bisa dua-duanya jalan barengan. Artinya lebih penting praktek nyata daripada cuma ngomongin teori filsafatnya aja ya? Tentu saja, Epictetus sangat-sangat menekankan ini. Jangan kebanyakan ceramah soal prinsip hidup, tapi lakukan prinsip itu dalam tindakan sehari-hari. Contohnya? Contohnya, kalau lagi di pesta makan, jangan ngajarin orang lain cara makan yang benar. Tapi makanlah Anda sendiri dengan cara yang benar sesuai prinsip Anda. Kalau ada diskusi soal teori filsafat di antara orang awam, kadang lebih baik diam aja. Bahaya kalau kita memuntahkan sesuatu yang belum benar-benar kita cerna dan jalani sendiri. Oh, jadi jangan sok tahu ya? Bisa dibilang gitu. Tanda kemajuan itu bukan dari seberapa pinter kita ngomong atau berteori, tapi dari tindakan kita. Epictetus pakai analogi domba. Domba? Iya. Domba itu kan nggak muntahin rumput buat nunjukin ke gembala berapa banyak dia udah makan. Tapi dia cerna rumputnya, terus dia hasilkan wool dan susu. Oke. Nah, begitu juga kita. Tunjukkan hasil dari pemahaman kita itu lewat tindakan nyata. Misalnya, jadi nggak gampang nyalain orang, nggak jumawa kalau dipuji, nggak defensif kalau dikritik, lebih fokus ke perbaikan diri sendiri. Dan Epictetus ngingetin, kita ini udah dewasa loh, pertandingan hidup ini udah berjalan sekarang. Jangan tunda-tunda lagi buat berbenah diri. Ada urgensi di situ. Jadi apa artinya semua ini bagi Anda yang mendengarkan? Gitu ya. Pemikiran Epictetus ini meskipun usianya ribuan tahun, rasanya nawarin semacam toolkit mental yang luar biasa kuat buat ngadepin hidup. Intinya tuh satu, fokus pada apa yang benar-benar ada dalam genggaman Anda, yaitu pikiran Anda, penilaian Anda, dan pilihan-pilihan Anda. Betul. Ketenangan dan kebebasan sejati itu ternyata bukan dicari dengan mengubah dunia luar, biar sesuai sama mau kita, tapi dengan mengubah hubungan kita dengan dunia itu sendiri. Sumbernya ada di dalam diri kita. Iya, pesan utamanya sangat konsisten ya dari awal sampai akhir. Kondisi batin kita itu adalah tanggung jawab kita, sekaligus jadi benteng pertahanan kita satu-satunya yang nggak bisa ditembus dari luar kalau kita bisa menjaganya. Dan tantangan yang diajukan, memilah mana yang internal dan eksternal, mengelola reaksi kita, menemukan makna dalam peran kita, itu rasanya kok ya makin relevan di zaman sekarang yang serba nggak pasti dan penuh distraksi ini. Setuju. Ini bukan soal jadi pasif atau cuek ya, tapi soal jadi lebih bijak dalam mengarahkan energi kita ke hal yang benar-benar penting dan bisa kita pengaruhi. Nah, sebagai penutup nih, ini satu pemikiran buat Anda bawa pulang untuk direnungkan dalam konteks hidup Anda masing-masing. Jika kedamaian pikiran Anda itu benar-benar ada dalam kendali Anda, langkah kecil apa? Satu aja deh yang bisa Anda lakukan hari ini untuk mulai merebutnya kembali dari cengkraman keadaan eksternal.